Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haidar Mutawakil. Di sini saya akan menjelaskan learning journal produk siaran televisi dari kelompok 6 yang berjudul atau bertema administrasi, organisasi, SDM, dan manajemen sebuah stasiun televisi. Selanjutnya, stasiun penyiaran televisi dalam hal administrasi perorganisasian dan manajemen dari suatu lembaga menjadi poin utama. Faktor pendukungnya ialah komunikasi dan kepegawaian. Organisasi dan manajemen membutuhkan komunikasi yang sempurna jika suatu lembaga tersebut ingin meraih kesuksesan. Selain itu, perekrutan pegawai juga menjadi syarat yang tak kalah penting dalam hal ini, karena jika salah memilih karyawan, maka sistem organisasi dan manajemennya akan kacau. Yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran stasiun televisi ialah yang pertama ada perizinan ISF atau izin stasiun televisi untuk perangkat sarana teknisnya. Perizinan ISF ini terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang memiliki subjek perizinan pelayanan publik dan cipta kerja. Yang kedua ada NIB, nomor induk berusaha, adalah suatu identitas pebisnis yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah mereka selesai melakukan pendaftaran, OSS adalah salah satu jalan masuk untuk perusahaan yang ingin membuat izin usaha di dalam negeri, mulai dari perusahaan lokal, perusahaan asing, dan sebagainya. Selanjutnya yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran stasiun televisi ialah 3. Proyeksi atau rencana keuangan selama 5 tahun ke depan. Yang keempat ada pemegang saham atau PT. Yang kelima ada cash flow, keluar masuknya keuangan. Selanjutnya, struktur organisasi stasiun televisi sangat berkaitan dengan kepentingan stakeholder dalam merealisasikan rencana dan strategi untuk mencapai yang ingin dicapai. Bentuk organisasinya akan berbeda-beda, menyesuaikan pada karakter pemilik perusahaan, kompetitor, dan skala kegiatannya. Organisasi institusi penyiaran terdiri dari direktur umum, direktur program, dan direktur teknik yang dipimpin oleh satu direktur utama. Sejatinya, tidak ada satu struktur organisasi baku yang diikuti dan dipakai oleh tiap lembaga penyiaran, baik pada jumlah jajaran direksi maupun nomenklatur direksi yang digunakan. Sebagai contoh adalah sebuah struktur organisasi LPS, lembaga penyiaran swasta, yang ada mempunyai bentuk format untuk umum susunan direksi seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Struktur organisasi lembaga penyiaran televisi. Yang pertama, di atasnya ada direktur utama, yang selanjutnya ada direktur corporate affairs, yang kedua ada direktur programming, yang ketiga ada direktur keuangan dan admin, yang keempat ada direktur sales dan marketing. Mengelola media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia keberhasilan. Media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada 3 pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media penyiaran, yaitu teknik program dan pemasaran. Sebuah stasiun televisi membutuhkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk bisa mengoperasikan seluruh alat yang tersedia. Dalam tim produksi siaran terlibat beberapa bidang, yaitu eksekutif produk, produser, direktor, writer, audio operator. Yang selanjutnya ada lighting operator, gaffer atau ahli penata cahaya, set designer, set construction, graphic coordination. Yang ketiga ada technical director, talent, kamera operator, video operator, gopher, pembantu umum. Selanjutnya ada pada industri televisi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, manajemen dilakukan dengan memompa produktivitas dengan menekan resource
sehingga menampilkan sebuah pola kerja yang efisien dan tepat guna. Manajemen media selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah stasiun dapat memproduksi dan menyiarkan program acara dengan baik. Manajemen organisasi media televisi dan fungsi-fungsinya berdasarkan bidang kerjanya masing-masing. Yang pertama ada manajemen operasi atau produksi, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang kedua ada manajemen pemasaran, untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, mengetahui pangsa pasar, citra perusahaan, peningkatan target pendapatan dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang ketiga ada manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat dan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ada manajemen informasi. Manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kelima ada manajemen SDM, untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbagi bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat diingatkan, dikelola, dipelihara dan tetap kerja dan dengan berkualitas pekerjaannya yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Ya, sekian Learning Journal produksi siaran TV dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.